Halo, bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Timnas Anies Mohaimin temukan 9 bentuk kecurangan dalam Pilpres 2024. Apa saja? Mari kita baca ya. Jakarta-Kompas.com, Tim Hukum Nasional THN Timnas Anies Mohaimin temukan 9 bentuk kecurangan dalam pemilihan Pilpres 2024. Ketua THN Timnas Anies Mohaimin Ari Yusuf Amir mengatakan kecurangan tersebut terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan berlangsung. Artinya sebelum pencoblosan berlangsung sudah ada indikasi kecurangan, dan sesaat atau sedang dilakukan itu juga ada kecurangan. Kemudian setelah pencoblosan berlangsung, setelah itu berarti sudah pencoblosan ya. Ini kata Ari Yusuf. Jadi kami dari THN Amin sejak 1 hari sebelum pencoblosan kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran, kemudian sampai saat ini THN masih menerima semua laporan itu, ujarnya dalam konferensi pers di rumah pemenangan Timnas Anies Mohaimin di Jalan Brawijaya 10 Jakarta. Bentuk kecurangan pertama, nah ini mari kita telaah ya beberapa kecurangan itu. Kecurangan pertama adalah penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang cukup masif. Nah ini gimana maksudnya penggelembungan suara? Artinya ada suara tambahan. Nah ini ada suara tambahan. Jadi seharusnya di TPS itu suaranya misalnya 1000 menjadi 1100. Nah itu penggelembungan suara maksudnya. Saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mencocokkan antara formulir C1 hasil pleno dengan data unggahan di situs web KPU. Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini bentuk yang kedua, yaitu ada kertas pencoblosan yang sudah tercoblos sebelum dicoblos. Ini juga sebuah ungkapan tidak boleh mencoblos sebelum hari H. Itu dia. Itu banyak sekali, sedang kami kumpulkan, imbuh Ari. Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa. Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas kelompok panitia pemungutan suara KPPS untuk untuk memenangkan paslon tertentu. Kalau itu terjadi luar biasa ya. Jadi kalau Ari siapa ketua THN ini Timnas Mohaimin Iskandar ini berani mengatakan bagian yang ketiga ini ada hubungan antara aparat dengan kelurahan dan perintah langsung kepada KPPS. Itu artinya sudah ada saksi ya, ada bukti. Kalau itu terjadi dan ada bukti, maka ini akan menjadi seru. Keempat, kecurangan dalam bentuk pengerahan lansia memilih calon tertentu. Pengarahan oleh KPPS. Ini berhubungan dengan yang ketiga tadi ya, arahan dari kelurahan untuk ke KPPS, dan lansia yang tidak mengerti apa-apa diarahkan untuk memilih calon tertentu oleh KPPS. Di sini artinya KPPS tidak netral. Kalau tidak netral artinya pemilihan batal ya, batal. Tapi nggak mungkin batal juga sih. Tapi oke, saya baca lagi. Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap DPT. Keenam, 5 jumlah surat suara yang lebih sedikit dari DPT. DPT itu daftar pemilih tetap.
Jadi pemilih misalnya begini, DPT-nya itu ada 100, sementara surat suaranya cuma 80, berarti 20-nya 20 orang itu otomatis tidak bisa mencoblos karena surat suaranya kurang. Kemana kekurangan itu? Itu harus dibuktikan nanti ya. Keenam, penghalangan pemilih dari panitia pemilihan luar negeri PPLN. Ada penghalangan. Wah, ini dugaan yang luar biasa. Ketujuh, manipulasi data DPT. 8, kalau ada manipulasi ini berarti ini berhubungan dengan kepanitiaan ya, KPU yang harus dituntut ini, atau panitia di kecamatan itu ada KPK PPK, ada PPK, di bawah PPK ada PPS, di bawah PPS ada KPPS, nanti ada pantarlih, ada macam-macam itu strukturnya ya. Dan ini harus dibuktikan dengan banyak sekali saksi ini. Kalau itu memang ada terjadi manipulasi data DPT, itu artinya pemilihan kita tidak sehat. 8, upaya menghalangi saksi di TPS. Waduh, menghalangi saksi di TPS ini ada premanisme. Dan terakhir, praktek politik uang. Nah, politik uang ini sudah maklum saja. Karena kalau dihalangi politik uang, yang marah itu adalah rakyat. Rakyat itu butuh uang gitu. Saya sebagai rakyat itu mengetahui betul ya di bawah ya. Jadi banyak orang yang akhirnya golput gara-gara nggak dapat uang. Tapi kalau dapat uang dia nyoblos gitu. Ini bukan soal edukasi yang keliru atau sebagainya, tapi mereka itu merasa bersalah dan merasa tidak ada harapan apa-apa gitu loh. Memilih siapapun itu sama aja gitu. Lebih baik milih yang bayar, biarlah tergadai 5 tahun, yang penting dia dapat uang gitu. Entah 100 atau 100 ribu atau 150 itu. Jujur banyak yang golput gara-gara tidak memilih ya, karena tidak dapat uang ya. Dan mereka merasa capek itu ke TPS itu, karena di antara ketiga itu ya sama aja, kalau dipilih itu akan mengecewakan juga. Nasib mereka sebagai petani atau sebagai tukang becak ya sama aja, nggak akan berubah. Itu rasionalisasinya. Jadi tuntutan terakhir yang ke-9 ini saya tidak begitu menarik ya. Politik uang itu harus terjadi terus-menerus supaya ketika pilpres atau ketika pemilu itu gelontoran uang itu besar-besaran, untung untuk masyarakat walaupun tidak sehat untuk demokrasi. Nah, itu PR kita untuk 5 tahun ke depan, bukan acara tahunan ini ya, bukan acara 5 tahun sekali untuk kritik secara idealis. Kalau ingin memperbaiki politik uang itu dibasmi sehabis-habisnya, seakar-akarnya, dirikanlah pemerintahan yang bersih ya, dirikan pemerintahan yang bersih. Oke, itu dia tadi 9 bentuk kecurangan dalam pilpres oleh THN, Tim Hukum Nasional Timnas Anies Muhaimin. Terima kasih.